Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya ketua dari kelompok 1 TPB 1. Pada video ini kami akan menjelaskan tentang penerapan motor listrik DC sederhana pada kipas angin. Halo semuanya, nama saya Gina Yulestari, Prodi Fisika dengan NIM 122110001. Nama saya Rizky Amelia dari Prodi Fisika NIM 122111002. Saya Kelvin, NIM 122110003 dari Prodi Fisika. Nama saya Nadia Ervisa Gita dari Prodi Fisika dengan NIM 122111004. Nama saya Tias Murdiani dengan NIM 122111005 dari Prodi Fisika. Apa itu motor listrik? Motor listrik adalah alat yang digunakan sebagai pengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Perubahan energi ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut dengan elektromagnetik. Dalam pembuatan alat ini, kita menggunakan prinsip gaya Lorentz. Apa itu yang dimaksud dengan gaya Lorentz? Gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz yang ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Hubungan motor listrik dengan gaya Lorentz. Pada prinsipnya, motor listrik memiliki kumparan dan medan magnet tetap. Jika kumparan tersebut kita aliri arus listrik, maka kumparan tersebut akan bekerja suatu gaya magnetik, atau disebut juga dengan gaya Lorentz, seperti gambar di samping. Prinsip kerja motor listrik. Yang pertama, gulungan pada kumparan ditempatkan di dalam medan magnet. Kemudian, dihasilkan arus listrik hingga menghasilkan gaya Lorentz. Dan reaksi yang dihasilkan pada kumparan mengakibatkan gerak memutar. Prinsip kerja motor listrik pada kipas angin. Pada umumnya, cara kerja kipas angin terdapat pada pemutar yang digerakkan oleh motor listrik. Prinsip kerja kipas angin sebenarnya adalah mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Hal itu bisa menjadi yang bergerak, kemudian ada magnet yang berbentuk bulat pada bagian yang diam, permanen. Berikut ada gambar motor listrik pada kipas angin. Di situ terdapat baling-baling, lalu ada kumparan yang diapit oleh magnet. Listrik yang mengalir pada militan kawat dalam kumparan besi akan membuatnya menjadi sebuah magnet. Hal tersebut disebabkan sifat magnet yang saling tolak-menolak pada sebuah kutub. Lalu gaya tolak-menolak magnet pada kumparan besi, dan magnet membuat gaya berputar secara periodik pada bagian besi kumparan tersebut. Akibatnya, baling-baling kipas angin yang dikaitkan ke poros kumparan dapat berputar. Penambahan tegangan listrik pada kumparan besi akan menjadi gaya magnet untuk memperbesar embusan angin pada kipas angin. Rumus gaya Lorentz yaitu F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta, di mana F adalah gaya Lorentz, satuannya Newton, B adalah medan magnet, satuannya Tesla, I adalah arus listrik, satuannya ampere, L adalah panjang kawat, satuannya meter, dan theta merupakan sudut yang diapit atau sudut yang terbentuk antara medan magnet dan arus listrik. Arah gaya Lorentz, arah medan magnet, dan arah arus dapat ditentukan menggunakan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari sebagai arah arus, jari telunjuk sebagai arah medan magnet, dan jari tengah sebagai arah gaya Lorentz. Berikut alat dan bahan yang kami gunakan: gunting, cutter, kawat tembaga, lakban, 1 buah magnet, 2 buah peniti besar, 2 buah baterai besar, dan 1 buah baterai kecil. Berikut langkah kerja untuk variasi 1 baterai. Lem kedua ujung baterai dengan peniti. Kemudian gunakan baterai kecil untuk membuat kumparan dari kawat tembaga dengan jumlah lilitan yang ingin divariasikan. Lalu ikat kedua ujung kumparan agar kumparan lebih rapi.
Setelah itu, amplas kedua ujung kumparan agar arus lebih mudah mengalir. Kemudian letakkan kumparan pada kedua peniti dan dekatkan magnet pada kumparan. Berikut langkah kerja untuk variasi dua baterai. Satukan kedua baterai secara seri. Kemudian lem kedua peniti pada lakban sebagai penyangga. Lalu lilitkan ujung kawat tembaga pada peniti. Setelah itu, letakkan kumparan pada kedua peniti. Kemudian hubungkan kedua ujung kawat pada baterai dan dekatkan magnet pada kumparan. Pada video ini, kami tidak menggunakan baling-baling kipas mini dikarenakan ujung kawat yang tipis dan penyangga yang tidak cukup kuat untuk menahan beban baling-baling. Untuk alternatif lainnya, dapat menggunakan dinamo, hanya saja tidak dapat memvariasikan jumlah lilitan, jarak magnet, dan arah medan magnet. Keunikan desain. Keunikan dari penerapannya adalah dengan alat bantu motor DC. Arus listriknya yang mengalir mampu menggerakkan kumparan yang mampu mengubah energi kinetik menjadi energi gerak. Kelebihannya, desainnya sederhana, biayanya murah, mudah dikontrol, alat dan bahan mudah ditemukan. Kekurangannya, kumparan bisa saja terbalik jika penyangganya tidak kuat. Desain ini tidak cocok untuk aplikasi kecepatan tinggi. Kesimpulan. Berdasarkan parameter yang telah kami uji, terdapat beberapa kesimpulan. Yang pertama, semakin banyak jumlah baterai, maka kumparan berputar semakin cepat. Yang kedua, semakin banyak jumlah lilitan, maka kumparan berputar semakin cepat. Hal ini berarti jumlah baterai dan jumlah lilitan berbanding lurus dengan kecepatan putaran. Yang ketiga, semakin jauh jarak magnet dari kumparan lilitan, maka putaran kumparan semakin lambat. Karena semakin jauh jarak magnet, semakin kecil juga medan magnet yang mempengaruhi kumparan. Dan yang terakhir, arah kumparan berputar bergantung pada arah medan magnet, di mana arah putaran dapat ditentukan menggunakan kaidah tangan kanan. Saran pengembangan. Yang pertama, untuk alat dan bahan bisa lebih baik lagi dan lebih menarik agar mengurangi kegagalan dan juga menarikkan daya tarik yang lebih. Yang kedua, memperhatikan gaya-gaya dari luar yang bisa mempengaruhi kinerja alat. Sekian penjelasan dari kami tentang penerapan motor listrik DC sederhana pada kipas angin. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.